Hai, kembali lagi bersama saya Wisnu Munawar di Bincang QA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tugas seorang junior SQA ya. Karena ada beberapa request yang ada di channel YouTube Bincang QA dan mempertanyakan apa sih tugas untuk seorang junior SQA itu gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya ya. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu dan ini adalah tugas seorang junior SQA. Dan disclaimer dulu ya, teman-teman di sini. Jadi mungkin aja ya di tiap perusahaan itu kan pasti berbeda-beda gitu ya untuk tugas juniornya. Cuman saya akan meringkas berdasarkan dari pengalaman saya sendiri gitu ya. Jadi tugas seorang junior SQA itu yang pertama adalah pastinya pengetahuan produk terlebih dahulu. Yang kedua adalah membaca requirement di dokumennya terlebih dahulu. Setelah itu membaca test case atau skenario yang sudah eksis. Kalau udah eksis ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan masih belum ada, ya teman-teman bisa baca requirement-nya aja gitu. Kalau udah ada untuk test case atau test skenario-nya, ya harus dibaca dulu gitu. Lalu yang keempat adalah membuat test case atau test skenario-nya. Nanti kita sesuaikan sesuai dengan test case atau skenario yang sudah eksis. Yang kelima adalah review test case skenario oleh leader atau senior ya nanti ya. Lalu yang keenam adalah review struktur code dan code automation testing tool yang sesuai untuk dipakai di perusahaan tersebut gitu ya. Lalu yang ketujuh adalah mencoba membuat test case atau skenario untuk automation, dan yang kedelapan adalah review code oleh lead dan senior ya. Oke, kita langsung aja ke poin pertama ya. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh seorang junior SQA itu adalah mengetahui produk terlebih dahulu gitu ya, yang akan dikembangkan atau yang sedang dikembangkan. Dan pengetahuan produk ini tuh sangat penting gitu ya untuk seorang junior atau bahkan di atasnya gitu ya. Jadi karena tugas utama seorang SQA itu ya memastikan bahwa produk atau aplikasi yang sedang dikembangkan itu sesuai dengan requirement atau juga kebutuhannya gitu ya. Dan juga pastinya harus bebas bug dan isu lainnya gitu ya. Entah itu minor issue, major issue, dan lain-lainnya. Lalu jadi hal yang pertama, tugas pertama itu untuk seorang junior SEO yaitu adalah pengetahuan mengenai produk yang akan atau sedang dikembangkan. Oke, kita akan lanjut lagi, next. Yang kedua adalah membaca requirement di dokumen. Jadi itu biasanya kalau misalkan di sebuah project gitu ya, pastinya ada sebuah dokumen acuan yang dibuat oleh stakeholder, biasanya dibuat oleh product owner mungkin ya, kalau di tempat saya itu. Jadi dokumen itu adalah PRD atau Product Requirement Document. Jadi product requirement document itu adalah sebuah acuan dan juga scope untuk seorang SQ ya. Kita bisa ngelihat nih requirement, misalkan saya ngambil contoh untuk requirement login. Jadi kita bisa ngelihat nih berapa batas input text untuk input text username gitu ya. Berapa banyak untuk input text sebuah password, atau mungkin berapa kali maksimal melakukan request uh, melakukan request login gitu ya teman-temannya. Jadi kita bisa melihat di requirement tersebut gitu ya, di PRD-nya. Itu adalah dokumen acuan kita gitu. Nah, ini ada contohnya juga untuk sertifikasi login. Jika user login dengan valid credential, maka akan menampilkan pop-up welcome user. Nah, itu kan termasuk ke sebuah requirement ya. Kalau misalkan requirement yang nggak ada pop-up welcome user ya nggak apa-apa gitu kan, karena itu sesuai sama requirement-nya. Tapi kalau yang memang diharuskan dan diwajibkan menampilkan pop-up welcome user tersebut, maka kita harus mengeceknya gitu. Dan memastikan bahwa pop-up welcome user ini visible gitu setelah melakukan login ya. Dan direct ke dashboard, dan ketika invalid credential maka akan menampilkan error message username dan password do not match gitu ya, dan tetap di login page. Nah, yang kalau misalkan ada ya untuk login invalid credential, mungkin akan username dan password do not match atau berbagai macam error yang lain-lainnya gitu ya. Dan itu kita tuh harus aware juga tuh
untuk dokumen requirement itu, seperti itu. Jadi kita hanya menyesuaikan apakah yang sudah terimplementasi atau terdevelopment itu sesuai dengan requirement atau belum gitu ya. Nah ini kita harus membaca requirement di dokumennya itu ya, untuk poin kedua. Oke, ini adalah contoh PRD ya, seperti ini. Jadi saya nggak bisa bahas lebih lanjut juga karena teman-teman mungkin kalau misalkan melihat contoh PRD pasti banyak, tinggal mencari aja di Google dengan search contoh PRD gitu ya, contoh product requirement document. Pasti akan banyak sekali gitu untuk template-templatenya seperti apa. Oke, kita next. Nah, ini yang tiga adalah membaca tes yang sudah eksis. Jadi, setelah kita mengetahui produk dan requirement-nya ya, lalu kita akan melakukan review atau membaca tes case atau skenario-nya yang pastinya yang udah eksis gitu ya. Kalau misalkan belum eksis ya, kita harus baca yang requirement-nya aja gitu. Terus biasanya format untuk tes case atau skenario ini bisa berbeda-beda di tiap perusahaan. Ya pastinya ya, pasti akan berbeda-beda ya. Jadi kita harus mengikuti format test case atau skenario yang sudah eksis dan menjadikan format test case atau skenario itu sebagai acuan untuk nanti ke depannya dalam membuat test case itu. Nah, ini kegunaannya ya untuk membaca test case yang sudah eksis. Jadi kita bisa pakai formatnya ya. Oke, kita akan lanjut. Membuat test case atau skenario. Jadi setelah kita mengetahui produknya, lalu requirement-nya, dan format test case-nya seperti apa, jadi setelah itu kita harus mencoba untuk membuat test case atau skenario-nya ya. Yang pastinya ya berdasarkan dengan requirement yang ada di PRD-nya gitu ya. Yang udah dijelaskan sebelumnya, misalkan yang login-nya harus seperti apa gitu, input text username-nya harus maksimal berapa dan minimumnya berapa, lalu input text password itu maksimum dan minimumnya itu berapa gitu ya. Lalu setelah sukses login, apakah akan memunculkan pop-up atau tidak, nah itu ya. Jadi harus bikin test case atau skenario itu yang berdasarkan dari requirement yang ada di PRD gitu ya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk aja kalau misalkan di requirement yang nggak ada pop-up, tapi kita tambahin pop-up, ya itu nggak sesuai dengan requirement-nya ya, out of scope jadinya gitu. Seperti itu. Lalu next-nya kita akan melakukan review test oleh lead atau senior ya. Dan setelah kita membuat test case atau skenario, ya pastinya kita harus minta untuk lead atau senior ya untuk review test case atau skenario yang udah kita buat gitu ya. Jadi itu biasanya pastinya ada feedback ya dari lead atau senior tersebut gitu dan bisa jadi ya terkait dengan format penulisan atau skenario-nya yang kurang atau step definition-nya yang ada kelewatan atau yang lain-lainnya ya. Jadi biarin aja untuk lead atau senior itu ngasih feedback-nya. Jadi kalau udah dikasih feedback gitu ya, pastinya kita harus update test case-nya atau skenario-nya. Dan setelah itu, setelah kita udah update test case berdasarkan feedback-nya, kita kasih lagi ke mereka gitu untuk ke lead atau seniornya. Apakah udah sesuai atau belum gitu. Nah, kalau misalkan udah sesuai, jadi kita bisa langsung melanjutin untuk membuat test case yang lainnya gitu. Nah, itu untuk review test oleh lead atau senior ya. Dan next-nya kita akan review struktur code automation. Jadi kalau misalkan kita bekerja sebagai junior QA automation atau QA engineer, junior QA engineer, ya kita harus review struktur code-nya ya. Kalau misalkan emang udah eksis gitu sebelumnya untuk automation-nya ya. Jadi kita harus nge-review struktur code dan juga code automation testing tool-nya seperti apa gitu. Nah, biasanya kan ada aja kayak gitu kan, format penulisan code-nya seperti apa, dan juga struktur code-nya itu seperti apa gitu. Dan struktur code-nya itu kan kayak foldering-nya itu seperti apa gitu. Kita harus ngikutin format sesuai dengan yang udah eksis gitu ya. Jadi itu akan memudahkan kita untuk kedepannya membuat automation testing gitu sih. Jadi kita udah tahu nih, udah ada gambaran, kita akan membuatnya seperti apa gitu sih untuk automation-nya gitu.
Oke, next-nya kita akan coba membuat tes automation ya. Jadi kalau udah membuat skenario dan yang tadi kan udah dibikin dulu skenarionya kan, dan juga kita udah nge-review struktur code dan juga code automation-nya. Nah, selanjutnya ya kita akan membuat automation test-nya gitu ya. Untuk membuat automation test ini berdasarkan dari test case atau test skenario yang udah dibuat sebelumnya. Jadi kita udah buat test case atau skenario gitu kan sebelumnya, jadi kita tinggal buat dan tentuin step definition-nya seperti apa. Biasanya kan ada tuh di tes case-nya ya, untuk step definition-nya. Kita tinggal ngejalan aja, kita tinggal ngebuat aja dan ngejalanin aja berdasarkan automation-nya gitu. Seperti itu ya. Lalu setelah itu kita akan minta untuk review code oleh lead atau senior ya. Jadi kan kalau misalkan kita udah ngebuat automation test, ya pastinya kita akan minta dulu ya lead atau senior untuk lakukan review code-nya. Jadi mungkin aja ada feedback lagi gitu ya terkait dari lead atau senior ini. Mungkin bisa jadi dari penulisan code-nya gitu ya. Dan kalau misalkan udah dikasih feedback ya kita biasanya update lagi itu automation-nya. Dan kalau udah di-update automation-nya, kita bisa kirim ulang lagi ke lead atau senior, minta review ulang lagi, apakah sudah sesuai atau belum, gitu sih. Nah, itu adalah uh, ini ya teman-teman, tugas orang junior SQA, lebih tepatnya kayaknya seperti alurnya ya, alur tugas junior SQA ya. Cuman nggak apa-apa, kita bahas saja lebih rinci dan detail ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini seorang junior SQA yang nggak ada kaitannya dengan automation, mungkin teman-teman bisa pelajarin dari sini ke sini ya, 1 sampai poin ke-5 ya. Tapi teman-teman kalau misalkan teman-teman itu QA automation junior ya, atau QA engineer junior yang handle automation juga, ya teman-teman ya pelajarin semuanya ini ya, seperti itu. Mungkin itu aja untuk materi kita kali ini ya, teman-teman. Terima kasih. See you. Bye-bye.